Guys, kejap. Kalian yang sedang menonton video tu, adakah kalian semua sudah mendengar mengenai satu lagi berita yang mengkejutkan dunia, guys? Bukan sahaja mengejutkan Asia tetapi dunia. Di mana pada baru-baru ini dikatakan 5 pemimpin BRICS secara tiba-tiba minta Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, untuk memimpin BRICS. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah, guys. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sudah menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia sekali lagi buat dunia kecoh, guys. Di mana dikatakan pada baru-baru ini 5 pemimpin BRICS secara tiba-tiba minta Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, untuk memimpin BRICS. Adakah ini benar, guys? Jom kita semak dulu video ini. BRICS harus dapat menjadi katalis bagi penguatan investasi di negara-negara berkembang. Россия и Индонезия стремятся координировать позиции в рамках ООН и других международных организаций. К слову, на днях господин Джоко Видодо в качестве приглашенного гостя участвовал в саммите БРИКС. Mengenai kerjasama antara Rusia dan Indonesia yang akan kita tindak lanjuti dengan membentuk tim agar bisa membahasnya secara detail. Dengan adanya downstreaming industri itu, hilirisasi itu mereka lihat maju ini tiba-tiba, dan di bawah leadership Pak Jokowi itu mereka lihat Indonesia melakukan hilirisasi, melakukan digitalisasi, pekerjaan politik terintegrasi, itu mereka lihat, dan itu nyatakan benar. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia bagi BRICS bukanlah hanya sekedar negara mitra. Indonesia mempunyai semua potensi yang akan menentukan masa depan dunia, di mana hampir seluruh negara maju Eropa saat ini bergantung kepada hasil tambang mentah Indonesia. Tanpa adanya supply chain dari Indonesia, sudah dipastikan ribuan industri maju barat tidak akan bisa beroperasi. Hubungan buruk Indonesia dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat baru-baru ini juga menambah peluang BRICS untuk membujuk Indonesia masuk menjadi anggota baru organisasi tersebut. Juru bicara BRICS, sekaligus Menteri Luar Negeri China mengatakan, seluruh leader BRICS telah sepakat untuk meminta Indonesia menjadi salah satu pemimpin negara yang ikut membuka pertemuan BRICS pada Agustus tahun 2023 di Afrika Selatan nanti. Kehormatan ini bukan kali pertama diterima oleh Indonesia. Pada tahun 2022 lalu, Presiden Jokowi juga ikut membuka KTT, kendati dilakukan secara virtual. BRICS secara resmi telah mengundang Presiden Jokowi untuk hadir dalam KTT BRICS di Afrika Selatan nanti. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menuturkan bahwa Presiden Jokowi akan menghadiri secara langsung Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT BRICS di Afrika Selatan pada akhir Agustus tahun 2023. Sahabat Bagi-Bagi, nama Indonesia muncul menjadi negara yang paling potensial bergabung dengan BRICS, khususnya di kawasan Asia Tenggara, ASEAN. Indonesia dengan baik, pasti, akan diinformasikan langsung oleh kepala negara-negara yang kaya sumber daya alam, seperti Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, juga menjadi sorotan BRICS. Kehadiran negara itu, dinilai bisa melemahkan dolar, dan menggenjot ekonomi nasional Arab Saudi, juga dilaporkan, sedang berbincang untuk menjadi anggota New Development Bank, milik Wakil Menteri Luar Negeri Rusia. Sergei Rabkov mengungkap bahwa negara yang ingin masuk BRICS tidak boleh memberikan sanksi atau mendukung sanksi antroposia. Organisasi 5 negara kekuatan menengah yang dikenal dengan BRICS
ingin menjadi penyeimbang baru geopolitik. Mereka ingin menjadi kumpulan negara yang lebih diperhitungkan secara ekonomi dan politik. Perkumpulan itu ingin menjadi kekuatan alternatif fisik. Kemitraan memberikan kepemimpinan global di dunia yang terpecah oleh kompetisi ketegangan geopolitik, kesenjangan, dan keamanan global yang memburu. Pertemuan ini harus memberikan pesan kuat bahwa dunia kini multipolar, sedang mencari keseimbangan baru, dan cara lama tidak bisa menyelesaikan keadaan sekarang, kata Menteri Luar Negeri India. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS tentu akan menjadi pukulan telak bagi Barat. Indonesia bisa saja berhenti menjadi negara non-blok dengan membentuk blok tengah atau blok penyeimbang. Sahabat bagi-bagi, jika hilirisasi industri Indonesia sampai berhasil, sudah dipastikan Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. Bahkan, bisa melampaui seluruh negara Eropa saat ini. Visi Indonesia dengan BRICS dipandang sama, di mana BRICS pertama kali dicetuskan pada 2001 oleh Jim O'Neill yang saat itu bekerja di Gold Message Group. Negara-negara tersebut sependapat untuk membentuk mata uang baru dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan kata lain, BRICS ingin membuat mata uang baru yang dapat digunakan dalam perdagangan internasional menggantikan dolar Amerika Serikat. Mereka pun telah bekerja sama dalam berbagai forum seperti Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan yakin bahwa peran mereka dalam dunia yang didominasi oleh Amerika Serikat akan lebih besar jika suara mereka digabungkan sejauh ini. Rencana tersebut masih belum terrealisasi, adapun hambatan terbesar yang dihadapi oleh negara-negara tersebut antara lain adalah perbedaan kepentingan dalam isu-isu politik dan keamanan, termasuk hubungan dengan Amerika Serikat, serta sistem pemerintahan dan ideologi yang berbeda. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa mendominasikan negaranya sebagai negara penengah dunia? Silahkan komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Ура! BRICS akan melakukan satu lagi conference kalau kita tengok di Afrika pada bulan Ogos pada tahun 2023. Menurut daripada Bapa Luhut, di mana beliau menyatakan bahawa Presiden Indonesia, Presiden Jokowi akan hadir semasa conference BRICS yang akan diadakan pada bulan 8 ini, iaitu pada bulan Ogos tahun 2023. Di mana menurut daripada sumber dikatakan 5 negara BRICS yang terdahulu kalau kita tengok seperti Rusia, China, India dan ada beberapa negara under BRICS telah menjemput Indonesia bersama-sama dengan BRICS untuk memimpin dunia pada ketika ini. Di mana menurut daripada sumber dikatakan bahawa pemimpin daripada China ingin menjemput ataupun ingin mengalu-alukan Indonesia untuk join BRICS semasa conference BRICS yang akan diadakan pada bulan 8 di Afrika Selatan, di mana Indonesia dialu-alukan untuk datang bersama-sama dengan 5 pemimpin BRICS pada ketika ini, di mana dikatakan Indonesia akan bersama dengan pemimpin-pemimpin terkuat BRICS untuk memimpin dunia, di mana dikatakan BRICS akan menguasai ekonomi dunia pada ketika ini. Tapi apa-apa pun kita just waiting pada bulan Ogos, tak lama lagi guys. Sekarang kalau kita tengok pada bulan Julai, hujung Julai sudah, dan pada bulan Ogos ni di mana Indonesia akan join, dikatakan just akan join conference bersama dengan 5 pemimpin BRICS yang lain. Kemungkinan besar pada masa itulah di mana Indonesia akan memberi kata putus sama ada akan join BRICS ataupun sebaliknya. Tapi kalau kita tengok, jika Indonesia join BRICS sekalipun, tidak ada masalah untuk Indonesia join G7. Sebab kalau kita tengok, keanggotaan Indonesia bersama dengan BRICS sangat penting. Sebab negara-negara 5 anggota BRICS pada ketika ini sangat-sangat memerlukan Indonesia untuk join BRICS. Begitu juga sebaliknya bersama dengan G7. Kalau kita tengok G7 yang mengetuai G7 adalah daripada Amerika Syarikat. Di mana kalau kita tengok Joe Biden pun sangat-sangat memerlukan Indonesia untuk join G7. Jadi tidak mustahil Indonesia akan join BRICS, akan join juga G7. Sebab Indonesia non-blok yang tidak berpihak kepada mana-mana keanggotaan. Sebab dikatakan
Indonesia adalah negara non-blok yang tidak berpihak kepada mana-mana. Jadi bagi pendapat kalian semua, adakah Indonesia akan join BRICS? Adakah Indonesia akan join G7 ataupun akan meninggalkan salah satu keanggotaan ini? Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.